Dan hanya kemudian inilah tahunnya Mari kita tetap semangat sampai kita mencapai tahun depan. Amin. Kalau kita masih ada di akhir tahun, kita tahu bukan karena kuat dan gagah kita, bukan karena hebat kita, tetapi kita masih tetap bisa bersuka cita menikmati hari-hari ini. Itu sangat kebaikan, kemurahan hati Tuhan. Amin. Mari Bapak Ibu tetaplah bersyukur. Dimulai dengan Tuhan, akhiri juga dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Bapak kami dalam surga, terima kasih kami ada sampai hari ini. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan, semua karena kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan, biarlah hidup kami sampai akhirnya didapati kami adalah orang-orang yang setia, orang-orang yang taat, penuh dengan kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami mau masuk
kehadiran-Mu. Inilah rumah kami sesungguhnya. Kami mau bertemu dengan Engkau Bapa kami yang luar biasa baik. Engkau Tuhan kami, Engkau pencipta kami. Kami harus kembali kepada-Mu Tuhan. Dan saat ini dengan segala yang terjadi dalam hidup kami mau duduk diam dekat kaki-Mu. Kami mau mendengarkan isi hati-Mu, nasihat-Mu Tuhan. Karena itulah kekuatan kami, karena itulah petunjuk dalam hidup kami untuk melangkah dengan pasti, melangkah bersama dengan Tuhan. Kami mendapatkan kemenangan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau menikmati Engkau Tuhan. Kami mau bersama dengan Engkau dalam hadirat ini Tuhan. Hadirat-Mu biarlah nyata di tempat ini. Hadirlah di tempat ini menjamah hati kami yang lemah letih lesu ini Tuhan. Kami mau dipulihkan, kami mau dikuatkan kembali Tuhan. Terima kasih. Kami siap masuk dalam hadirat Tuhan. Kami seluruh umat-Mu, jemaat-Mu, kami yang ada di tempat ini, kami mau lebih lagi bersama dengan Engkau Bapa kami. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami mulaikan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Bersamalah dengan kami Tuhan Yesus. Haleluya. Semua yang percaya mari sama-sama katakan amin. Haleluya. Saya semua kita bangkit berdiri. Mari kita tetap memuji Allah kita, karena Dialah segalanya dalam hidup ini. Haleluya.
Jangan pernah ragukan Tuhan. Dengan Tuhan kita melangkah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Denganmu kami melangkah. Kami akan menikmati kemenangan dan kemenangan lebih dari seorang pemenang. Haleluya. Kami tidak ragu Tuhan. Aku yakin akan kesetiaanmu. Kau pernah hidup. Haleluya.
bisa berdiri sampai saat ini semua karena kemurahan Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Tetapi kita mau menikmati hadirat Tuhan, hadirnya Tuhan di tempat ini. Haleluya. Ku datang Tuhan dengan hatiku yang baru. Kita minta diperbaharui selalu. Haleluya. 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 Kami tahu Tuhan, ketika kami ada di tempat ini di hadirat-Mu, itulah tempat ketenangan kami, itulah tempat kenyamanan kami yang sesungguhnya. Hanya di dalam Tuhan kami dapat
Kami bersyukur kami mendapatkan karunia yang Allah sediakan hari ini bagi kami. Kami song-song, kami sambut Engkau Tuhan dengan hati yang bersuka cita. Kami siapkan hati kami untuk ditaburi dengan benih-benih firman-Mu yang jatuh di tanah yang baik, supaya berbuah dengan baik. Kami mau menjadi rumah-Mu Tuhan. Come Holy Spirit, penuhilah pikiran kami. Come Holy Spirit, penuhilah hati kami, penuhilah jiwa kami. Lahirkanlah kami kembali dari firman-Mu, supaya kami menjadi ciptaan yang baru, supaya dari hidup kami Tuhan memancar terang kasih, supaya kami menjadi pelaku-pelaku dari firman-Mu yang ajaib. Haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Shalom. Langsung semangat ya. Shalom. Jangan mentang-mentang akhir tahun minyaknya tambah sedikit. Ya, semakin, karena di dalam konsep iman Kristen, semakin tua semakin gemuk segar. Amin. Dalam iman Kristen itu seperti anggur, saudara. Semakin lama tidak basi, tidak dingin, tidak hambar. Tapi semakin lama semakin manis. Amin. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tidak semakin lama semakin redup. Karena Yesus pernah berkata, sumbu yang pudar nyalanya tidak dipadamkan. Amin. Saya minta pintunya dikunci. Saudara, kemudian bulu yang sudah terkulai-kulai tidak dipatahkan. Hari ini saya akan menyampaikan perbuatan iman. Jangan iman kita samakan dengan situasi. Kalau HP ini saya beli hari ini, dia akan menjadi barang baru. 3 bulan kemudian tidak jadi lagi barang baru. Hari pertama menikah masih disebut pengantin baru. Sudah setahun dia tidak lagi disebut pengantin baru. Itulah pola dunia. Makanya Tuhan memberikan anak kepada Abraham bukan di awal pernikahannya, bukan di 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun pernikahan. Allah memberikan Abraham dan Sarah anak justru di usianya yang ke-100 tahun, di mana secara hukum alamiah tubuhnya sudah merosot. Sarah sudah mati, tidak bisa melahirkan lagi, rahimnya sudah tertutup. Manalah mungkin aku melahirkan anak, usiaku sudah 90 tahun. Tapi iman. Nah, hari ini saya akan menyampaikan apa itu perbuatan iman yang kita bisa nikmati. Semakin lama semakin naik. Hidup kekristenan bukan naik turun, tapi akan naik. Kalau Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang menurunkannya. Amin. Jadi kalau sudah diangkat Tuhan terus turun, nah siapa yang menurunkannya? Oh, dulu aku begini, dulu aku jaya, dulu aku hebat, dulu nenekku, bapakku. Saudara, dulu. Makanya dikatakan Tuhan, saudara, ada yang harus saudara pertahankan, yang tidak boleh digerus oleh sistem dunia ini. Satu yang saudara harus ingat adalah
Yesus pernah berkata bahwa di akhir zaman ini kasih akan semakin dingin, kasih akan semakin tawar, kasih akan semakin hambar, kasih akan semakin berkurang, lama-lama berkurang, lama-lama habis, lama-lama terkikis, lama-lama tidak ada. Nah, apakah Tuhan mengajarkan kasih yang lahir dari iman itu begitu? Makanya dikatakan Tuhan, karena pendurhakaan maka kasih orang semakin dingin. Saudara tahu nggak kenapa awal menikah kasihnya hangat, awal pacaran kasihnya lope-lopenya sampai tumpah-tumpah? Nah, kenapa di ujung-ujung kasihnya udah semakin sedikit? Karena terjadi pendurhakaan. Apa itu pendurhakaan? Masing-masing pasangan ketika engkau melakukan pelanggaran terhadap kejujuran, ketika engkau membohongi pasanganmu, ketika engkau mendustainya, ketika engkau mengingkarinya, kita anggap biasa. Ketika anak mulai membohongi orang tuanya, ketika anak mulai menyembunyikan kesalahannya, ketika dia membelakangi orang tuanya, lama-lama kasih anak semakin kepada orang tua berkurang. Nah, yang membuat kasih itu berkurang, terjadinya pendurhakaan, terjadinya penyangkalan. Tanpa kita sadari, ketika kita membohongi pasangan kita, kasih itu terbuang. Tapi coba kita jujur dengan pasangan kita, kasihnya pasti bertambah. Ada amin gak? Nah, jujurlah. Kalau mau menikmati hubungan yang cantik dan manis sampai langgeng, saya tidak mau hanya mengucapkan orang langgeng ya sampai kakek nenek iya. Orang untuk bertahan langgeng itu, aduh, makan hati. Kan itu kan. Untuk bisa mempertahankan dia enak, aku yang mengalah terus. Makan hati terus. Enggak begitu yang langgeng. Oh, anaknya banyak, itu langgeng. Oh, cucunya banyak, itu langgeng. Mau membina hubungan yang langgeng, amin. Di gereja ini, di seluruh bentuk hubungan, di gereja ini juga, dengan Tuhan juga. Kenapa kasih kita sama Tuhan hambar? Karena terjadi pendurhakaan. Kita melanggar, kita membohongi Tuhan, kita pura-pura baik sama Tuhan. Itu membuat kasih itu berkurang. Tidak ada yang lain. Coba anak kita jujur, anak kita taat, dia tidak mendurhakai, dia tidak melanggar, kasih bertambah gak? Jadi cara melihat sebuah rumah tangga itu bahagia, cara melihat sebuah hubungan itu harmonis, tidak terjadi pendurhakaan. Jangan ada dusta di antara kita. Amin. Ya, boleh lihat. Karena itu akan mengambil kasih itu. Oh, memang kita tidak perlu bilang benci. Tidak perlu kita bilang benci. Tidak perlu kita bilang marah. Makanya saudara yang dikasih oleh Tuhan, kasih itu terbesar. Dan kasih itu salah satu bentuk perbuatan iman. Ya, suatu kualitas. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, nah, kita harus tunjukkan. Jangan ada pendurhakaan. Ya,
Walaupun Yudas dia dekat dengan Yesus, dia murid Yesus, makan. Malam terakhir Yesus bikin perjamuan makan dengan 12 muridnya. Salangkah senangnya hati Yesus. Dari 12 murid yang hadir, 13 dengan Yesus, 14 dengan iblis. Iblis ada nggak di perjamuan ketika saat-saat terakhir Yesus akan ditangkap? Ada nggak? Tahu di mana iblis duduk posisinya? Ini Yesus. Ini 12 muridnya di sekeliling meja. Ada Matius, ada Bartimeus, ada Petrus, Yudas, Yakobus, Yohanes, lengkap 12 murid Yesus. Saya mau tanya, tadi saudara bilang iblis ada, di mana iblisnya? Ada yang tahu? Di dalam hati Yudas. Nah, mana yang lebih dekat? Iblis dengan Yudas atau Yesus dengan Yudas? Nah, tanya diri kita sekarang. Jangan-jangan kita ke gereja, Yesus di depan kita, tapi iblis di hati kita. Ini akan terjadi pendurhakaan. Ini akan terjadi penyangkalan. Bahkan akan terjadi pengkhianatan. Karena iblis nggak nongkrong di meja, iblis nggak suka makanan itu. Iblis nggak ngincar makanan, nggak mengincar minuman. Iblis mengincar hati. Izin ya iblis, kalau aku mau ketemu Yesus silakan, tapi hatimu, aku di situ. Makanya walaupun Yesus setiap hari didengar oleh Yudas berkhotbah, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ini introspeksi buat kita ya. Karena orang Kristen itu ketika diminta untuk menunjukkan imannya, ditunjukkanlah imanmu dari perbuatanmu, kita nggak bisa. Karena di sarangnya iblis sudah ada. Bagaimana Yudas bisa menunjukkan kesetiaannya kepada Tuhan? Tidak bisa. Karena iblis di dalam hatinya. Bukan Yudas tidak dengar khotbah, bukan Yudas tidak lihat mujizat. Nah, kadang-kadang kan kita heran. Ini orang udah dinasehati, udah diajari ke gereja tiap hari, bahkan ada yang baca Alkitab tiap hari. Kenapa perbuatannya bukan menunjukkan kesetiaannya, tetapi justru menunjukkan pengkhianatannya? Akhirnya Yudas menyangkal Yesus, dia hianati Yesus, dia mengkhianati Yesus dengan 30 keping uang perak. Nggak ada yang tahu siapa yang mempengaruhi Yudas. Karena iblis di dalam hatinya. Kok setega itu ya? Ada kemarin seorang bapak bunuh 4 anak. Ada yang mempengaruhinya. Kalau bukan setan yang ada di hatinya, kalau bukan iblis, waduh, saya lihat anak-anak itu, saya lihat kantong jenazah yang mungil-mungil itu ya. Kasih sama saya anak itu. Kasih sama saya, saudara, memang sekarang jiwa saya itu jiwa mendidik. Kasih saya 1 orang anak, saya jadikan wakil presiden. Itu kata orang di luar sana. Ya, saya kalau melihat anak-anak kecil latih baca Alkitab, saya itu dalam hati itu berdoa, ini akan lahir generasi-generasi luar biasa. Aduh, 4 orang anak, saudara. Bapaknya mati di tangan bapaknya. Halo bapak-bapak, mari kita besarkan anak-anak kita menjadi orang-orang hebat. Amin.
Tapi nggak mudah, saudara. Bilang sama anak kita, halo bapak-bapak, berani bilang sama anaknya, kalau kau mau lihat Tuhan, lihat bapak. Ada. Nah itu paten itu bapak. Jangan takut bilang kayak gitu. Ya ketika bapak salah ya. Kau jangan tiru, itu bapak salah. Ya, saya kadang-kadang salah juga ngajarin anak. Saya ajarin dia ngebut naik Honda. Itu dua-dua kurcaci saya itu udah pernah saya bawa ke Pekanbaru naik motor. Ya apa kita ke Pekanbaru naik motor? Ya, saya tunjukkan ya. Kayak gini lalu bapakmu naik motor, tapi salah ya. Nah ketika Benaya ikut saya jatuh dari situ. Jangan kau bikin gaya-gaya kayak gitu. Bapak yang bikin. Ya, jadi kalau ke Pekanbaru pernah Enos pernah saya bawa, Benaya kan gemuk itu. Saya lagi enak-enaknya lari gaspol hampir 100 itu, banyak kempes. Karena yang saya bawa karung. Wow, itu saya rem salah. Saya nggak rem ban belakang udah begini-begini. Wow, untung nggak jatuh. Kalau saya rem pasti jatuh. Wah, akhirnya nggak jatuh. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kembali lagi sini. Kita lihat saudara, inilah iman itu harus melahirkan sebuah perbuatan yang tidak biasa. Amin. Suatu perbuatan yang punya nilai kerajaan Allah, bukan hanya sekedar nilai sosial di masyarakat. Makanya Abraham itu saudara, yang apa yang diperbuat Abraham tidak sekelas orang pada zaman itu. Apa yang diperbuat oleh Nuh tidak seperti apa yang diperbuat orang pada zaman. Beda. Karena dia punya iman. Dan iman itu musuh dari iman. Saudara, kita harus berani menyangkal diri. Kalau enggak, Allah yang kita sangkal. Kalau kita enggak nyangkal diri, berarti Tuhanlah yang kita sangkal. Mari saya mengajak kita membaca Yakobus pasal 2. Ya, ayat 20, 21, 22 sampai 23. Ya, ayat 20 ya. Sama-sama kita baca ya. 1, 2, 3. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? 21, 2, 3. Bukankah Abraham Oke, sama-sama ya, keluarkan suaranya ya, amin. Ya, kita ulangi 21, 2, 3. Bukankah Abraham bapa kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah? 22, 2, 3. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. 23, 2, 3. Dengan jalan demikian genaplah nas yang dikatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai
Amin. Jadi ukuran orang dekat dengan Allah, menjadi sahabat Allah, bukan pendeta, saudara. Ya, tapi orang yang bertindak. So, pendeta ini rawan sebenarnya, pintar ngomong tapi belum tahu pintar melakukan. Iya, ini saya jujur-jujur saja. Saudara, karena iman itu dimulai dari menyangkal diri. Nah, kita lihat di sini bahwa iman Abraham bekerja sama dengan perbuatan. Bukankah Bapak Abraham dibenarkan karena perbuatannya? Apa perbuatannya? Abraham nimba air. Abraham bekerja, bergaul baik, ya kan, berusaha. Apakah perbuatan itu yang disebut iman? Dia juga bantu istrinya, dia juga sayang istrinya, dia juga berlaku baik sama karyawan-karyawannya. Apakah itu yang dicatat sebagai perbuatan iman? Sehingga Abraham memiliki tingkatan yang berbeda. Apakah hanya dengan saudara datang ke gereja, duduk ke gereja itu sudah klasifikasi perbuatan iman? Halo? Nah, apakah kita hanya dengan ramah sama orang, senyum, terus orang itu senyum sama kita sudah perbuatan iman? Ayat ini mengatakan bahwa ukuran perbuatan iman Abraham ketika dia mempersembahkan Ishak, ayat 21, tayangkan ayat-ayatnya. Ketika Abraham mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah, kamu lihat bahwa iman bekerja sama. Nah, perbuatan iman adalah satu perbuatan dalam klasifikasi istimewa. Saudara, nah apakah iman itu membuat saudara punya satu perbuatan yang berkualitas kepada Allah? Nah, apakah iman itu membuat kita punya perbuatan yang berkualitas kepada istri? Kepada anak yang hilang, Alkitab mengatakan, begitu anak yang memboroskan harta, anak yang meninggalkan ayahnya, menghambur-hamburkan uangnya, hidup dalam dosa, ketika dia balik, bapaknya menciumnya, membuat pesta. Itu perbuatan iman. Kenapa? Habis uangmu pulang kau, enak kali hidupmu. Itu biasa. Yang terkurang itu biasa. Tapi bapak yang di Alkitab, dilihatnya dari jauh, anaknya datang. Anakku yang hilang udah pulang. Dipeluknya, disuruhnya mandi, dikasihnya baju baru, dipasangkannya cincin. Anakku yang mati sudah hidup kembali, yang hilang sudah pulang kembali. Kita bikin pesta. Nah, itu perbuatan yang tidak sama dengan perbuatan bapak yang lain. Nah, apakah iman membuat kita naik level perbuatan kita itu? Sehingga itu disebut menunjukkan imannya. Jadi perbuatan itu menunjukkan kelas kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Abraham itu karena dia punya iman, dia punya perbuatan. Kalau orang datang sama Tuhan, kasih domba, biasa. Orang datang sama Tuhan, kasih lembu, biasa. Orang datang sama Tuhan, bawa persembahan, bawa uang, biasa. Tapi ketika Abraham disebut orang punya iman, dia ingin tunjukkan imannya, dia datang sama Tuhan, dia bawa anaknya. Tuhan bilang, Abraham, korbankan anakmu yang tunggal itu, sembelilah dia sebagai korban persembahan. Dia bawa anak.
umatnya. Tapi bapak-bapak sekarang anaknya disuruh ke gereja, dia nggak ke gereja. Kau jangan merokok ya, tapi dia merokok. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita hanya perbuatan datar-datar saja, yang penting hidup ini tidak ganggu orang, yang penting hidup ini slow, jangan usik aku tidak usik kamu. Ya jangan, saudara, itulah orang muda yang kaya. Dia mau masuk surga. Yesus, aku mau masuk surga. Kalau kau mau masuk surga, lakukan. Yang disuruh Yesus lakukan apa? Lakukan seluruh perintah Tuhan. Sudah. Nah, ini kalau mau masuk perbuatan iman, apa kata Tuhan? Hartamu yang banyak kau jual, kasih orang miskin, dan ikut aku. Kau punya harta di surga. Itu perbuatan iman. Amin. Nah, punya nggak perbuatan itu? Sehingga kita bilang aku beriman. Kita beriman bukan hanya tertulis di KTP. Makanya wajar kalau orang Kristen bilang imannya lemah. Memang ketika iman kita itu lemah, ketika ditampar pipi kiri, kita kasih pipi kanan lemah. Ya. Tapi ketika ditampar pipi kiri, kita hajar dengan tangan kanan. Saudara, nah ini iman. Jadi kalau orang Kristen punya iman, terus perbuatannya datar-datar saja, terus kita kasih oleh-oleh sama orang yang pernah ngasih sama kita. Besok dia pergi, dia kasih lagi. Besok kita pergi, kita kasih lagi. Sekarang di traktirnya kita makan, besok kita traktir makan. Itu enggak iman. Karena apa? Karena Tuhan apa? Karena dia bisa membalas perbuatanmu. Dan kau bisa balas perbuatannya, ya sudah impas. Kau sudah terima upahnya. Tapi kalau iman, Tuhan yang membayar upahnya. Orang yang kita beri itu tidak bayar, tidak kembalikan. Mungkin orang yang kita beri menjadikan anak. Memang aku dikasihnya ikan, tapi sikitnya berat juga dia rupanya. Saudara dengar itu, udah dikasih pun tidak bersyukur, besok tidak aku kasih lagi. Mungkin kita pernah jumpa orang yang kayak gitu. Bukannya dia membalas, tapi dia menceritakan, saudara itu iman, besok kasih lagi. Amin. Amin. Iya. Karena apa? Dia tidak sanggup balas, Tuhan yang balas. Makanya Tuhan bilang perbuatan iman sama orang muda yang kaya, kau jual hartamu, bukan suruh kasih sama keluarganya. Kalau kasih sama keluarganya nanti bisa dibalas keluarganya. Makanya kalau kita ngasih sama bos, sama atasan, bungkusnya bagus. Iya kan? Coba kasih sama orang di bawah kita. Udah usah dibungkus, udah kasih aja lah gitu. Bungkus aja lah dengan koran. Coba ngasih sama orang yang di atas kita. Pernah gak ngasih hadiah sama orang yang levelnya, ekonominya, pangkatnya di atas kita? Kita yang jantungan membungkusnya. Coba memberi kepada yang di bawah kita. Udahlah, usah dibungkus, masukkan aja lah kantong plastik. Samanya itu. Bukan bungkusnya yang penting, isinya. Kalau kamu memberi kepada orang yang bisa membalas, kata Tuhan apa? Tidak ada upahnya. Karena dia sudah balas. Nah, ketika Allah bilang sama Abraham, kasih anakmu. Abraham punya anak berapa? Satunya. Saudara, tapi itulah perbuatan iman. Kalau dia punya 2, kasih 1, masih ada 1 lagi. Kalau dia punya 5, kasih 1, masih ada 4 lagi. Jadi tunjukkanlah perbuatan kita dari iman kita. Amin. Bukan iman kaleng-kaleng.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ya, kalau iman kalian iblis juga bisa. Iblis juga bisa. Iblis juga bisa bikin orang kaya. Iblis juga bisa bikin orang, saudara, berhasil. Beberapa hari yang lalu, karena saya ikut kemarin diundang sosialisasi beri saya Hilda. Oh, pendeta datanglah, bla 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 bla. Akhirnya saya datang. Saudara, saya pendeta, saya buat Tuhan, tapi mereka belum tentu semua seperti apa. Selesai acara, ada seorang pengetua gereja. Walaupun kita percaya sama Tuhan, aku minta supaya kita juga berdoa sama Namburu kita. Oh, isi mau Namburu, gitu kan? Ini cerita kita setelah selesai acara. Tadi malam tidak pernah aku bermimpi. Ada 5 Namburu, 5 datang. Dalam mimpinya kawan ini, saya tidak perlu doa, tubuhku juga. Ya. Nah, 5-5-nya ini datang dalam mimpiku. Dan 5-5-nya ini mencari semua. Keren Namburu itu. Apa aja katanya. Nah, disitulah dia bilang, ya walaupun kita punya Tuhan, mintalah, diajarinnya lah kakak saya kan. Banyak yang begini. Saudara, banyak kualitas kekristenan yang di bawah tantang. Walaupun dekat saya WA kakak saya. Main kan WA kan gitu. Ya, nanti sambil dibaca WA saya. Biarkan aja dia bicara itu. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan, apalagi kalau memberi. Kita itu ketika minta sama Tuhan, imannya tebal, doanya kencang, air matanya tuh meleleh itu. Kalau minta sama Tuhan, kalau berharap sama Tuhan, oh Tuhan, sepenuh hatiku, mau doa tengah malam, mau doa puasa, mau doa udahlah, sungguh-sungguh kalau dulu berdoa, sungguh-sungguh. Nah kalau begitu, tapi ketika memberi sama Tuhan, nah itu ukuran iman bukan ketika kita menerima. Abraham waktu menerima Ishak, Tuhan tidak bilang dia beriman. Tapi ketika dia memberikan Ishak, barulah dia disebut bapak orang beriman. Amin. Dibalik, jangan ketika ada maunya sama Tuhan. Ya, saya koreksi selalu itu di penjara. Tiba ada maunya, pas sidang mau ponis, minta doa, datang ke gereja nangis-nangis. Itulah kualitas, itu biasa. Agama manapun juga ngajarin begitu. Bersyukurlah kita punya Tuhan yang tak sama dengan cara-cara agama apapun dan sistem dunia manapun. Amin. Jadi iman Abraham bukan karena dia sudah menerima Isa. Dia disebut beriman ketika Isa itu diberikannya sama Tuhan. Kalau itu dipakai ukuran iman, saya tanya saudara, sudah beriman nggak sama Tuhan? Selama ini Pak Pendeta kami cuma minta aja, nerima enak, memberi agak enak. Siapa yang pernah menerima berkat dari Tuhan? Terus Tuhan minta balik.
Niko, ya Tuhan, kau dulu kan pernah minta 10 juta. Pernah Tuhan, aku belikan sepeda motor Naya. Sekarang aku minta 2 sepeda motor dari kau. 1 kasih Pak Pendeta, 1 kasih Pak Otak. Ya, enak aja. Aku minta 1, Tuhan minta 2. Saudara, nah iman itu bukan ketika kita menerima. Iman itu ketika kita memberi. Agama mengajarkan apa? Mintalah. Minta. Kan Tuhan Alkitab mengajarkan mintalah maka mendapat. Nah, kalau ada pendeta yang begitu ada salah. Yang disuruh minta itu Roh Kudus. Yang disuruh ketok itu Roh Kudus. Yang disuruh kita cari itu Roh Kudus. Itu iman. Saudara, jadi inilah iman yang ditunjukkan Abraham. Siapa yang bisa menunjukkan imannya dengan perbuatan seperti Abraham? Itulah yang beriman. Amin. Jadi kita nggak jadi orang Kristen kaleng-kaleng, saudara. Kita punya level kerajaan sorga. Karena firman yang kita dengar, firman yang turun dari sorga. Amin. Kalau hanya disuruh kebaktian, kalau kau mau punya pahala kebaktianlah dari rumahmu ke gereja yang jaraknya 100 km. Itu semua agama ngajarin sama. Bahkan kalau itu orang Hindu, Buddha pun masih kebaktian di Candi Muarataku sana. Datang dari mana-mana, datang dari Thailand, datang dari mana. Besar dong pahalanya. Iya, tahun berapa itu Candi Muarataku sudah dibangun di belantara itu. Belum ada alat transportasi. Nah kita hanya untuk membangun pekerjaan Tuhan sini maunya setengah mati. Berarti orang itu lebih Candi Borobudur itu dibangun, Candi Prambanan itu dibangun tahun berapa? Dengan apa? Pakai apa? Nah, semua agama ngajarin gitu. Saudara. Jadi sekarang apa perbuatan kita yang sudah menjadi sebuah momentum di hadapan Tuhan? Ya, iman itu mengajarkan sampai kita ngerti, sampai kita berbahagia memberi daripada menerima. Itu Abraham. Begitu Allah minta anaknya, anak langsung jelek muka. Ya, begitu kita minta sumbangan langsung berubah. Dana Natal kita 23 juta. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, buka dalam kitab Matius pasal yang ke-24. Jadi iman itu saudara seperti tenaga nuklir, plutonium atau uranium, nggak perlu banyak-banyak. Iman sebesar biji sesawi udah cukup. Amin. Nuklir sebesar genggaman tangan udah cukup menjadi sebuah tenaga yang besar. Karena dia punya kemampuan besar. Apakah iman itu membuat saudara bisa melakukan perbuatan besar? Kalau yang dihasilkannya hanya biasa datar-datar saja, yaitu tidak perlu iman. Cukup kita belajar pendidikan moral Pancasila. Diajarkan, ketika kamu pergi ke sekolah, kamu lihat ada temanmu jatuh. A, kamu akan mengejeknya. B, kamu akan meninggalkannya. C, kamu akan menolongnya. Jawabannya apa, anak-anak? C. Nah, itu cukup belajar sama guru PMP bisa. Datar saja. Iya kan? Nomor sekolah kamu sudah. Kok dia bilang? Dulu apa? Ya kan kita di PMP gitu. Kalau kamu berjalan di lorong sekolah, terus kamu menjumpai sampah,
Apa yang akan kamu lakukan anak-anak ibu, anak-anak bunda? A. Menyepak sampah itu. B. Menyuruh teman mengambilnya. C. Menyuruh guru mengambilnya. D. Kamu akan ambil sampahnya dan melempar sama guru. Itu jawaban kacau semua. E. Ambil sampahnya, dibuang di tong sampah. Yang gitu-gitu di sekolah bisa didapat. Amin. Iya kan? Nah sama Tuhan, kau jual hartamu, kau kasih orang miskin, kau ikut aku punya harta di surga. Itu tidak ada di SD 016, tidak ada di SMA 1, ada di Universitas Riau, tidak ada. Ada yang kuliah di UGM juga nggak ada. Jadi kalau kita bertuhan, ya belajarlah dari Tuhan. Dengan levelnya Tuhan. Dengan kapasitasnya Tuhan. Amin. Nah itu. Jadi iman itu membuat kita bisa melakukan perbuatan yang besar. Karena dia punya power yang besar. Karena iman punya kuasa yang besar lah, maka Abraham bisa kasih anaknya. Tapi kalau iman hanya sampai di otak, tidak bisa. Jadi saudara, tadi saya ajak kita lihat Matius ya. Oke, Matius pasal 5. Nah ini kan perbandingan hukum sosial yang digambarkan dengan hukum Taurat. Dengan hukum yang dari Tuhan, yang menggenapkan untuk naik level. Orang selalu bilang next level, next level. What is next level? Oh dulu uang saya 1 juta, sekarang 1 miliar. Kan itu yang next level. Dulu saya S1, sekarang saya S3. Sekarang mau naik next levelnya Tuhan. Amin. Tuhan yang mengangkat, tidak ada yang menurunkannya. Oke, kita lihat Matius pasal 5. Saya mulai ayat 40. Ya, lihat ini. Ini Tuhan sendiri yang mengajarkan. Saya baca ya saudara. Matius pasal 5 ayat 40. Dan kepada orang. Oke, dari ayat 39 lah. Kemudian, sorry banyak, ayat 39. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu. Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Ya ingat, ini perbuatan ya. Ini perbuatan. Kalau kita ditampar pipi kiri, kita balas pipi kirinya kita tampar, itu biasa. Saudara, ya udahlah, jangan kita ribut-ribut. Tapi kalau ditampar pipi kiri, dikasih pipi kanan. Hari ini kita kasih dia baik, berkat. Dia tidak bilang terima kasih, dia tidak open gitu. Besok kita kasih lagi. Nah itu maksudnya. Ya udahlah, cukup sekali. Gitu kan. Kayak kita makan di warung, sekali makan dikenakannya mahal. Persahalian. Cukuplah sekali itu makan di warungmu. Besok tak makan lagi. Itu ingat itu. Sekali lewat, jangan makan di situ. Mahal. Menguras kantong. Ya. Tapi coba makan lagi. Bilang. Iya. Kalau ditampar pipi kiri, pipi kanan kasih pipi. Nah itu kan berat. Kenapa berat? Kalau tidak ada iman berat. Ya, kita kasih dia. Oh, orang ini dikasih hati, minta apa aja. Ya, kalau masih ada jantungnya kasih. Kalau kau kehilangan nyawa gara-gara Tuhan, Tuhan akan mengembalikannya. Amin. Halo, amin. Iya. Bilang semua pasangannya, kalau aku kehilangan nyawa gara-gara kau, Tuhan akan mengembalikannya. Amin.
Jangan bilang kalau gara-gara kau aku kehilangan nyawa, Tuhan akan gantikan kau. Jangan begitu. Ayat 41. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ya, ya anak-anak, kalau disuruh nyapu gereja, ya apa bapak? Sekalian beli kain pelnya terus pelang gitu. Udah jelek kain pel kita Pak Gembala. Bentar ya, apa? Aku ke pasar dulu. Pulang-pulang udah bawa kain pel, mantap nih. Nah, gitu. Disuruh jalan 1 mil, dia jalan 2. Jangan disuruh sapu gereja langsung hilang. Udah jalan dia 2 mil. Di mana kau? Udah di rumah om. Ya, saudara. Itu iman, amin. Jadi kan kita tinggal lihat, tinggal di gereja aja. Panitia Natal bilang, marilah jemaat kita kumpulkan minimal berapa? 300.000. Disuruh jalan 1 mil, kita harus jalan. Halo, bagi kamu dong. Amin. Kan banyak pertimbangan masuk ke sini. Pertimbangan itu akan membuat imanmu dingin. Terjadilah. Siang aja, uangnya banyak. Siang aja, sawitnya banyak. Situ aja, dia itu baik, itu suka memberi. Halo, mana yang punya iman? Disuruh jalan 1 mil, jalan berapa? Jangan jalan 1 mil, dijalannya setengah mil. Wah, itu kuat. Disuruh Tuhan jalan 1 mil, setengah mil pun tidak sampai. 1 mil itu berapa kilometer, Niko? 2,4. Saya nggak tahu itu benar apa enggak. Walaupun dijawabnya saya benerin aja lah. Kau udah ujian? Belum? Ya 2, betul. Tadi 2,4 atau 2,2 itu. Jangan roba-roba lagi. Makanya kau nggak lulus. Udah 2 koma itu, tapi jangan kebanyakan komanya. Jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Lanjut lagi ya. Ayat 42, silakan jemaat. 2, 3. Amin gak ini? Lagi tidak ada uang. Ntar ya, kadang-kadang itu. Banyak alasan. Ya kalau mau kasih, kalau mau enggak. Tapi kalau ada padamu, kasihlah. Amin. Sama si Anula. Dia tuh kemarin lagi ada duitnya itu. Jadi saudara, berilah kepada orang yang meminta, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripada mu. Kamu telah mendengar firman, kasihlah samamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi ayat 44, aku berkata kepadamu, kasihlah sesamamu manusia, kasihlah musuhmu, dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah, kenapa Tuhan suruh? Karena iman itu powernya besar. Walaupun iman itu kecil, itu kan seperti tenaga nuklir itu. Ya, seperti tenaga nuklir. Indonesia itu kalau mau hemat listrik pakai tenaga nuklir. Hemat itu listrik kita. Nah, kenapa negara-negara sekelas Jepang, Cina bayar listrik murah? Iya, dia tenaga nuklir. Nah, kita tenaga siapa? Makanya mahal. Dibendung dulu airnya bertahun-tahun.
Nah, orang pakai tenaga nuklir, ya mereka punya kapal induk. Kapal induk Amerika itu kan besar 300 meter itu. Dari sini sampai ke pasar impres itu masih kapal itu semua. Panjang nggak? Terus saudara mau pakai tenaga apa? Dompeng itu, genset berapa dompengnya itu? Jangan ditempat. Nah, makanya tenaga nuklir bisa puluhan pesawat tenaga kapal itu karena digerakkan oleh tenaga nuklir. Berapa minyaknya itu? Nah, saudara, karena tenaganya nuklir. Jadi mereka kena plutonium, uranium, nah yang itu. Saudara, nah dia juga tidak perlu sebesar gereja ini. Ya, dimasukkannya segini setumpuk gitu kan. Udah sampai itu nanti di Timur Tengah, habis lagi dimasukkan lagi ke sini. Paling segini. Nggak capek, saudara. Nggak besar kosnya, nggak mahal hidupnya, enak. Amin. Murah. Jadi iman itu kata Tuhan cukup sebesar biji sesawi. Karena dia punya kapasitas yang besar. Iman sebesar biji sesawi, kata Tuhan apa? Bisa memindahkan naik. Berapa kali Indonesia kemarin Marapi meletus? Ada banyak yang mati. Nah, iman sebesar biji sesawi bisa pindahkan gunung. Itulah powernya, saudara, yang ada dalam diri kita itu. Makanya ketika Abraham bilang, kasih anakmu, dia kasih. Berlebih-lebih powernya, berlebih-lebih tenaganya. Amin. Jangankan 1/10, saudara, lebih dari itu dikasih sama Abraham. Nah, kita kan kadang-kadang ketika Tuhan minta kembalikan perpuluhan kita kepada Allah, kita mikir, iya. Tapi puji Tuhan, saudara, walaupun saya dikatakan firman Tuhan, kan firman Tuhan berkata, seorang harus dapat upah dari kerjanya. Seorang harus dapat upah dari firman yang dia beritakan. Tapi puji Tuhan, saya selalu bilang sama Tuhan, Tuhan kan tahu isi hatiku. Saya neko-neko, Tuhan tahu kok, tidak berani saya bohong. Jemaat bisa saya kelabui. Ada kok bertanya, ada. Ya kan, kalau saudara tanya uang saya, pasti jawabannya ada. Nggak mungkin saya bilang nggak ada, walaupun nggak ada. Ada. Tapi kalau sama Tuhan, ada uang belum? Saya bilang sama istri saya ini hamba Tuhan. Dari awal saya menjadi hamba Tuhan, saya sudah janji sama Tuhan. Yang menaikkan, menurunkan gajiku kau Tuhan. Saya akan hidup dari apa yang saya kerjakan. Saya akan hidup dari firman yang saya beritakan. Saya akan hidup dari firman Tuhan ini. Mudah-mudah, saudara yang dikasih Tuhan, namun justru kadang-kadang berkat itu datang dari tempat-tempat yang saya tidak sangka. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan ini ditutup. Saya tidak belajar lagi kenapa begitu ya. Kenapa begitu? Ini pengalaman saya. Terbuka ya. Istri saya itu sudah mengalaminya itu selama menikah dengan saya. Berapa lama kita menikah? 20 tahun ya. Dia pura-pura lupa kan udah capek menikah dengan saya. Capek lah.
Saya bilang Pak Otang lebih lama dari kita, Pak Sintonga lebih lama lagi. Iya. Masih panjang perjalanan untuk mengayu bahtera rumah tangga ini. Jangan kau berhenti mengayunya sayang. Iya. Karena dia ngayu sendiri. Iya. Nanti kita pakai tenaga nuklir. Biar langsung sampai ke jalur Gaza. Oh, udah habis waktu saya ya. Lanjut saudara, sama-sama kita baca. Ini yang mau saya sampaikan, poin yang terakhir saudara. Ayat 46. Ayo kita baca 2, 3. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Apabila kamu hanya, terus ayat 47, sorry kita ulangi ya, 2, 3. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat? Apa perbedaan kita? Penjahat itu sesama penjahat lebih setia kawan daripada pendeta sama pendeta. Mana lebihnya? Wah, saya dulu waktu nakal-nakal bandar-bandar rokok satu batang bertiga. Ada lagi? Ya, ini aku punya duit 1.000. Ya, dulu waktu kita masih berandalan itu duit 1.000 tuh mahal saudara. Itu mahal. Nah, kadang-kadang orang jahat, orang yang tidak pernah ke gereja, lebih setia kawan daripada orang yang di dalam gereja. Malulah kita. Halo? Nah, kita biarkan teman kita lapar. Siapa yang dulu pernah hidup bebas preman gitu? Iya. Saudara, kita dulu kalau ngantar teman sampai ke seberang sana saya antar gitu. Ngapa kau pulang? Gak ada. Antar itu. Walaupun minyak. Jadi saya dulu jeleknya gitu. Dulu ya, minyak Vespa pun gak ada. Kalau pulang sekolah nih saudara, atau pulang les gitu kan, atau apalah gitu. Jadi saya pintar saudara, saya antar cewek dulu pulang. Rin, mau pulang? Iya. Oh, sampai di jalan saya tarik coknya Vespa. Aduh Rin, habis minyaknya Rin. Habis loh, iya. Dibelikannya. Jangan ditiru ya. Ya, dibelikannya itu. Berapa isi lon? Iyalah terserah kau lah. Bu, 2 liter. Karena minyaknya itu pas habis di tempat jual minyak lah kita bikin kan. Tiba-tiba saya matikan kotaknya. Kut. Nah, itu jeleknya saya. Jangan ditiru. Saya udah minta ampun gitu. Antar dia pulang. Nah, baru saya antar teman saya. Udah ada minyak? Udah bro. Ada dulu teman saya kalau mau bakar-bakar. Dari aku ayam. Baik kali setiap kali kami makan bakar ayam, terus dari si kandar ini ayam. Yang dibawanya ayam potong lagi. Rupanya diambil dari pasar. Dulu kalau orang zaman saya SMA kan 89, 88 itu ayam mau dijual itu kan di pasar aja kan. Enak aja di bawah. Maksud saya, itulah dulu kalau kita nakal itu kesetiakawanannya boleh lah. Masa orang gereja kalah? Amin. Iya. Makanya dikatakan kalau kau hanya memberi
terus dibalas lagi pemungut cukai juga bisa. Makan-makan di rumahku ya. Oke. Besok di rumah siapa lagi? Kita dibalas lagi. Kau sudah terima upah? Di rumah dia itu nggak pernah. No, jangan. Kalau tidak pernah di rumahnya ya nggak apa-apa. Amin. Iya, walaupun rumah kita jadi posko terus. Saudara, itulah iman. Kita harus punya kualitas. Tuhan Yesus memberkati. Sudah banyak waktunya saya ambil. Mari kita berdoa. Kita tundukkan kepala kita, saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Sungguhkah kita punya iman? Walaupun dia hanya sebesar biji sesawi, dia punya power, potensi yang besar untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang besar. Tunjukkanlah imanmu dari perbuatanmu yang tidak biasa, melalui perbuatan yang luar biasa. Bapa yang di sorga, iman kami timbul dari pendengaran dan pendengaran terhadap firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah iman itu menjadi perbuatan yang sempurna. Biarlah iman itu melahirkan perbuatan-perbuatan yang besar. Kalau kami disuruh jalan 1 mil, kami akan jalan 2 mil. Karena kami punya kekuatan yang besar dari iman itu. Kalau kami lebih bahagia memberi daripada menerima, itu juga karena ada perbuatan iman yang besar yang memampukan kami dengan kekuatan yang besar. Biarlah iman sebesar biji sesawi itu kau jatuhkan, engkau tabur di tanah kami yang lembut. Buatlah hati yang keras supaya bertindak. Dan menjadi pelaku dengan kekuatan Allah, dengan kebesaran Allah, dengan kemahkuasaan Allah, kami juga akan menerima balasan dari Tuhan. Dan segala sesuatu yang akan kerjakan ini, kami akan memuliakan Tuhan. Hanya Engkau yang kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Mari kita puji Tuhan, kita sudah berkati dengan firman Tuhan. Waktunya kita kesempatan inilah kita bisa memberikan kita dan apa yang ada pada kita yang mempercayakan berarti pekerjaan. Sebab itu mari Bapak Ibu tundukkan kepala, biarlah apa yang akan kita berikan menjadi berkat untuk kemuliaan Tuhan. Bapa kami dalam surga, terima kasih. Terima kasih semua kepercayaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih juga firman Tuhan yang tidak pernah tinggal. Engkau selalu memberikan mengingatkan hidup kami untuk dapat jalan yang benar, untuk kami menikmati berkat yang luar biasa dan iman dan bertindak berat untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena ketika kami menabur dalam kerajaan sorga dan kami menerima berkat dari sorga. Terima kasih Tuhan. Inilah terlebih kehidupan kami, persembahan kami yang sesungguhnya, hidup kami yang kudus, yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, kami akan beri yang terbaik buat Tuhan dengan apa yang ada pada kami. Biarlah Tuhan, kami percaya Engkau melihat hati kami. Namun dalam setiap Engkau lihat hati kami, ketulusan hati kami, semuanya itu berdampak dengan iman yang berbuat, iman yang bertindak. Terima kasih Tuhan, kami berikan dengan sukacita. Semua jemaat Tuhan yang siap memberi, mari sama-sama katakan amin, haleluya. Mari kita berikan dengan sukacita. Selamat memberi, kita angkat pujian ini. Aku ingin selalu berada di hadirat Tuhan. Haleluya.
Shalom saudara yang kasih dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini